Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sudarsono dengan NIM 362 021 401035. Di sini saya akan memaparkan tugas dari Pak Rohman. Yang pertama, jelaskan tentang microcontroller Arduino yang Anda ketahui. Microcontroller adalah chip untuk memprogram Arduino yang memproses output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, microcontroller ini adalah otak dari Arduino. 2. Sebutkan kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihan: A. Memiliki slot USB. B. Modul yang tersedia sudah siap pakai. C. Disediakan berbagai library yang siap Anda gunakan untuk bereksperimen. D. Tidak perlu chip programmer. E. Sudah berdasarkan slide GPS, Ethernet, dan SD card. Kekurangannya: A. Kode hex terbilang besar bila Anda membandingkannya dengan microcontroller Pro. B. Kesalahan push bit sharing terjadi sewaktu memproses bootloader. C. Program lama harus Anda modifikasi bila ingin mengubah menambahkan instruksi. D. Ruang penyimpanan flash berkurang dipakai oleh bootloader. 3. Berdasarkan gambar di bawah, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya. Power USB, fungsinya dari power USB pada modul Arduino. 2. Power jack, fungsinya dari power jack ada modul Arduino adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tidak ingin menggunakan power USB. 3. Voltage regulator, berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. 4. Kristal osilator, fungsinya kristal osilator adalah sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirimkan detak ke microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. 5. Pin reset, berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Cara penggunanya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. 6. Pin tegangan 3,3 volt, berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. 7. Pin tegangan 5 volt, berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Pin 5 volt sering juga disebut pin VCC. 8. Pin ground, fungsi pin GND adalah sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. 9. Pin penambahan tegangan, berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. 10. Pin analog, berfungsi membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. 11. Pin microcontroller, berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. 12. Pin ICSP Instructional Programming, berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Lampu indikator program, berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino adalah mendapatkan suplai tegangan listrik. Yang lampu berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Lampu RX berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Pin input output digital, berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komponen atau output lain seperti LED, relay, atau sejenisnya. Pin termasuk paling banyak digunakan saat menggunakan rangkaian. 16. Pin SDA serial data, berfungsi untuk mengantarkan data dari modul. 12C atau yang sejenisnya. 17. Pin reset, berfungsi untuk reset Arduino agar program dimulai dari awal. Cara penggunanya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. 4. Jelaskan tentang komponen relay beserta prinsip bekerjanya serta macam-macam relay. Pada gambar di samping diperlihatkan relay dengan 4 terminal yaitu 30, terminal 87, terminal 86, dan terminal 85.
1. Terminal 30 dihubungkan dengan terminal positif baterai. 2. Terminal 87 dihubungkan dengan beban, contohnya lampu, klakson, motor, starter, dan lain-lain. 3. Minimal 85 dihubungkan ke saklar dengan mendapatkan arus positif digunakan sebagai sinyal. Terminal 86 dihubungkan ke massa atau ground atau negatif baterai. Jenis relay berdasarkan posisi awal dari kontrak poinnya dibagi menjadi dua, yaitu tipe normal close dan tipe normal open. Relay tipe normal close atau NC yaitu relay yang kondisinya awalnya sebelum diaktifkan akan pada posisi terhubung atau menutup close. Relay tipe normal open atau no yaitu relay yang kondisi awal sebelum diaktifkan akan berada pada posisi terputus atau terbuka open. Jenis relay berdasarkan jumlah pole dan throw. Pada relay juga terdapat pole dan throw. Pole artinya yaitu banyaknya kontak yang dimiliki oleh relay, sedangkan throw artinya banyak kondisi yang dimiliki oleh kontak poin. Jenis-jenis relay berdasarkan jumlah pole dan throw-nya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Relative single pole single throw. Relative single pole single throw ini memiliki 4 kaki minimal terminal, 2 kaki terminal sebagai kontak poin dan gulung saklar, dan 2 terminal lainnya untuk kumparan elektromagnet minimal yang digunakan sebagai kontak poin atau sebagai pole, dan 1 lagi sebagai draw. 2. Relay tipe single pole double draw. Relay tipe single pole double draw ini memiliki 5 kaki terminal, 3 kaki terminal digunakan sebagai kontak poin saklar, dan 2 kaki terminal lainnya digunakan sebagai kumparan elektromagnet, 3 minimal yang digunakan sebagai controller, 1 sebagai pole dan 2 sebagai draw. 3. Relay tipe double pole sync draw. Relay di tipe double pole sync draw dimiliki 6 kaki terminal, 4 kaki sebagai terminal kontak poin, dan 2 kaki minimal yang digunakan sebagai kumparan elektromagnet, 4 terminal yang digunakan sebagai kontak poin yang didiri dari 2 pasang saklar single pole double draw. Relay tipe double pole double draw. Relay tipe double pole double draw ini memiliki 8 buah terminal, 6 terminal digunakan sebagai kontak poin saklar, dan 2 terminal digunakan sebagai kumparan elektromagnet. 6 minimal terminal yang digunakan sebagai kontak poin yang terdiri dari 2 pasang saklar single pole double draw. 5. Jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada lift gedung bertingkat. 5. Rancangan sensor berat menggunakan model HX sampai 711 sebagai penggugat dari keluaran sensor load cell model HS. 711 berfungsi untuk menggunakan sinyal keluar dari sensor dan mengompresi data analog menjadi digital. Dengan menghubungkan dengan microcontroller Arduino Uno, kita dapat mengukur perubahan resistansi dari load cell Arduino. Sebagai pengolahan data akan membaca output dari model HX 711 yang sudah dalam bentuk 1 gram. Jika beban pada load cell lebih dari 500 gram, maka Arduino akan mengaktifkan salah satu pin pada digital output yang terhubung dengan relay. Relay yang mudah pada posisi normal open setelah mendapatkan tegangan dari Arduino akan berubah pada posisi normal close, sehingga tegangan dari power supply dapat masuk ke dalam modul input PLC. Sedangkan jika beban pada load cell kurang dari 500 gram, maka relay tetap pada posisi nomor sehingga tidak ada tegangan yang masuk ke dalam. Sekian dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.